Discussion is about this one ya guys, mental health within the family. Baca dulu, ini gampang kok, ini cepet aja nih. Mental health, alright. Barang dulu, mental health within the family. Oke, kesehatan apa bahasa Inggrisnya guys? Health, right? Kalau sehat doang, what is it? Sehat doang? Healthy, right? Oke, mental health itu kesehatan mental. Kalau sehat doang, healthy, right? Within the family, di dalam keluarga. Guys, kenapa dia nggak pakai inside? Inside itu secara fisik, right? Within itu secara konsep, secara konteks aja, secara abstrak, alright, like that. Kesehatan mental di kalangan keluarga, di dalam keluarga. Alright, oke, lanjutnya mental health. Kayaknya lo ini is a crucial aspect of overall family well-being, yes, family well-being and harmony. Oke, kesehatan mental adalah crucial aspek yang ini ya, penting, yang mendesak ya guys ya. Memang harus ada dia, mendesak. Soalnya kalau nggak mentalnya, ada beberapa anggota yang mentalnya nggak sehat, ini bisa ini guys. So what is it? Sempat kemarin kayak ada di Blitar itu ada anak SMP bunuh diri itu, orang tuanya nggak tahu, dikirain nggak ada apa-apa. Nah, kalau kita nggak aware sama kesadaran kesehatan mental anggota keluarga kita, biasanya ada yang tiba-tiba begitu guys. Alright, so you have to know, Mr. Fajar, Fajar Baitem. Oke, pokoknya gitulah ya. Mental health is a crucial aspect, aspek penting dari kesejahteraan, guys. Kesejahteraan kemarin apa? What is the meaning of kesejahteraan? Tidak kurang suatu apapun ya. Alright, bukan berarti kaya ya. Well-being is kesejahteraan. Harmony. What is the meaning of harmony? Harmony is kerukunan ya, saling selaras gitu ya. Dari berbagai macam aspek, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang bapak, ada yang ibu, ada yang anak, tapi rukun, itu namanya harmony. Harmony tidak bisa digunakan, vocab harmony nggak bisa digunakan vocab yang sama guys. Emang benda yang sama gini nggak bisa. Ini bukan harmony, ini same namanya. Harmony itu kayak ada gitaris, ada vokalis, ada drummer. Ini beda semua nih, tapi jadi satu enak nih. Ya, itu namanya harmony. Karena dia vocabnya ngambil dari musik. Right, guys ya. Harmoni keluarga secara keseluruhan. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan dan harmoni keluarga secara keseluruhan. Tenang aja guys. 14.30 selesai ini ya. Nggak sampai. Open communication, alright. Okay, within the family, alright. Fosters an environment. Okay, where members feel safe to express their feelings. Right? Open communication. What is the meaning of that? Yeah, when you don't really afraid to talk to your father, to your mother about, pokoknya habis dikasih narkoba sama siapa itu, tadi saya dikasih ini, itu saya agak keliengan. Nah itu harusnya bapak harus bisa ini dong, ngasih bantuan dong, jangan malah dimarahin, ya kan? Nah, kalau dimarahin malah anaknya bingung gitu guys. Ya, harus komunikasi terbuka. Bahkan ini siapa, Deddy Corbuzier ngajarin anaknya, apapun yang terjadi bilang aja, nggak akan dimarahin. Ya, kecuali kalau si anaknya ini kasusnya kayak meremehkan orang kecil, masih meremehkan kayak pembantunya, malah ditampar tuh si Aska itu. Ya bagus juga, salah satu orang tua yang good for me, Deddy Corbuzier. What about you guys? Ada sosok lain nggak yang sosok ayah yang keren? Yeah, what is it? Meratego. Salam super. Anaknya digituin deh. Salam super. Open communication, komunikasi terbuka within the family, di dalam keluarga. Fosters, what is it? Bisa menciptakan, mendorong, membina, what is it? Foster banyak ya. And environments, lingkungan guys. Kalau lingkungan, environments luas ya, environments. Tapi kalau scope tertentu itu pakai aja settings. In the business settings, berarti scope bisnis. Kalau environments kan luas sampai globalisasi dibawa-bawa sama dia. Okay, foster environments, menciptakan lingkungan where members, di anggota keluarga maksudnya, feel safe, merasa aman to express, ini maksudnya to express their feelings, untuk mengekspresikan perasaan mereka, ya. Alright, recognizing signs, okay, of mental distress in family, family members. Okay, can lead to timely interventions. Intervention, and ketemu T bisa di ini guys ya. Kalau American accent, inner juga nggak apa-apa, it's okay. Intervention and supports. Okay, mengenali, recognizing, right? Signs, tanda-tanda of mental distress, stress mental. Kenapa dia nggak pakai stress aja guys?
Stress gitu. Kan bahasa Inggris juga ya stress ya. Kenapa dia pakai distress? Ada yang tahu? Tahu kan? Karena stres itu tidak selalu negatif guys. Stres itu bisa positif. Kayak kalian lagi ngomong dibedakin, alright, 1, 2, 3, alright. Itu stres juga, tertekan gitu loh. Tertekan tapi nggak selalu yang negatif. Stres itu bisa ada yang positif. Tapi kalau distress itu pasti negatif. Kalau udah distress, terus-terusin jadi depression gitu ya. Mental distress, what is it? Tanda-tanda stres mental pada anggota keluarga and family members can lead to mengenali tanda-tanda stres mental pada anggota keluarga can lead to timely intervention pada intervensi intervensi dan support yang tepat waktu. Timely itu tepat pada waktunya ya guys ya. Tepat pada waktunya pakai timely. Kalau punctual, if you ask me about punctual itu kayak kita ada meeting, kamu datang tepat waktu itu punctual atau on time. Sebelum waktunya in time. Kalau timely itu kayak ada gak ada pertemuan, kayak ada masalah. Wah kamu pas saya nggak punya duit kamu ngasih saya, itu timely. Karena nggak ada perjanjian sebelumnya, pakainya vocabnya timely. And then intervention itu apa guys? Tindakan yang dilakukan untuk membantu ya, intervention. Bukan apakah ikut campur? No, ikut campur itu interfere guys. Ikut campur itu yang ini vocabnya, interfere. Bukan intervention. Intervensi itu adalah kita ya ikut campur juga, cuman positif, ngebantu gitu loh. Intervention itu ya. Intervensi positif lah intinya gampangnya ya. Kalau yang negatif ikut campur urusan orang, interfere. Cuman ini dibaca sama orang Indonesia intervensi, dikirain sama. No, it's not the same. And support, right? Mengenali tanda-tanda stres mental pada anggota keluarga dapat mengarah pada intervensi dan dukungan yang tepat waktu. Umpamanya, for example, if you have a daughter, perhaps guys, later punya anak-anak, umpamanya dia pulang sekolah kok cemberut, itu pelajari guys. Jangan malah disuruh beli gula, kamu kerja nyapu-nyapu. Lihat dulu ini anaknya kenapa, gitu loh guys. Karena di keluarga saya juga dulu gitu guys, saya lagi puyeng disuruh-suruh. Malah meledak. Nah itu sebenarnya sama-sama salahnya sih. Yeah, so we have to understand. Gitu guys ya. Alright. So what is it again? Encouraging family members to seek. Ini panjang banget ini. Encouraging family members gitu dulu. Family members to seek professional help. Professional help right when needed. Okay, is vital for their mental health. Mental health, right? Encouraging family members, mendorong anggota keluarga to seek, mencari guys? Professional help, bantuan profesional, for example, like psycholog, or a therapist, psikiater. Nah, bedanya apa tuh? Psikolog, konselor, terapis, psikiater, what is it? Kejiwaan semua persamaannya itu, right? Kalau psikolog itu dia punya dasar ilmu psikologi, ya ngobrol-ngobrol gitu, ada hipnotisnya segala macam. Cuman dia nggak bisa ngeresepin obat hormon-hormon ini enggak. Kalau ngurusin orang gila yang nggak bisa diajak ngobrol itu biasanya para psikiater itu ngasih obat obat. Nah kalau terapis itu ya kalau kitanya pemarah, cemas segala macam, nah itu datangnya ke terapis nanti termasuk juga psikiater sama ini. Jadi terapis itu besar, bisa banyak gitu loh. Kalau konselor itu temenmu bisa konseling, jadi temen curhat aja konselor itu. Alright, jadi psikolog bisa nggak jadi konselor? Bisa, ya. Makanya disatuin aja, cuman jadi 2 aja 4 itu. Psikolog or psikiater. Psikolog apa psikiater? Berhubungan dengan obat apa dengan ngobrol nih? Ya. Dan biasanya psikolog itu guys, coba teman-teman kalau datang ke psikolog, mereka pasti dengerin gitu ya. Bagus banget. You can learn what is it good communication. What is it by seeing the psycholog. Ngelihat psikolog kita bisa belajar good communication juga. Yang paling penting dalam komunikasi itu apa? Active listening, not your solution. Kadang-kadang orang lagi puyeng itu nggak butuh dikasih solusi, didengerin aja. Oh gitu ya. Tiruin lagunya si Rose itu aha gitu dong. No problem, it's okay. Oh gitu ya. Itu lebih bermanfaat guys. Semuanya teman kita lagi puyeng, jangan dikasih solusi dulu, dengerin aja. Karena itu yang diajarkan sama para psikolog itu active listening dulu sampai orangnya lega, baru ketika dia nanya gimana ya, nah baru solusimu masuk. Alright, it's very crucial to build the relationship. Biasanya kalau kita lagi gini aja deh, pas kalian lagi ada masalah, kalian ngomong ke orang malah dikasih solusi, pasti gak mau ngobrol sama dia lagi. Agak percuma ngomong sama dia, nggak ngerti dia, langsung
solusi. No, actually active listening is very important guys. So in psikolog itu pintar banget kalau ngambil hatinya orang. Karena di pendidikannya diajarin gitu. Alright, lanjut, what is it? Apa tadi? Mendorong anggota keluarga untuk mencari bantuan profesional saat diperlukan sangat penting untuk kesehatan mental mereka, right? And then engaging in family activities promotes bonding and enhances emotional resilience. Resilience, right? Among members, right? Engaging, what is it? Terlibat in family activities, aktivitas keluarga, like bakar-bakaran, apa lagi ya? What is your family activity, Mr. Ahmad? Makan bareng, ya kan? Liburan, ya piknik, segala macam. Bisa kenapa itu? Bisa kenapa? Promotes. Promosi mempromosikan ya guys ya, mempromosikan atau mendorong apa nih? Bonding itu saling paham ya. Ikatan lah ya, benar ikatan. Bonding and enhances emotional resilience, meningkatkan ini juga ketahanan emosional di antara anggota. Kenapa kok bisa meningkatkan kesehatan apa namanya? Resilience guys, ketahanan apa nih? Emosional. Guys. Karena apa namanya? Kesedihan yang paling sedih itu apa kira-kira? Coba, kesedihan yang paling sedih itu apa? Jika merasa kesepian. Penjara yang paling berat itu bukan penjara yang rame-rame. No, penjara yang dikurung sendirian dan itu temboknya putih semua. 12 hari orang gila itu, orang normal gila. Sendirian ya, jangan dikasih ngobrol sama siapapun. Itu berat guys. Mental itu paling berat. So fisik gampang lah fisik itu. Mental itu lebih berat guys daripada fisik. Ya, gini guys. Mau nggak kira-kira gini? For example, your kids want to eat apa gitu ya, mau makan apa gitu. Terus kamu harus nyariin hujan-hujan sampai ke Kediri. Itu berat itu guys. Ya, maksudnya ya kehujanan, nggak ada jas hujan segala macam. Kamu mau nggak tukeran posisinya ini sebagai ibu yang nyariin makan anaknya, tukeran sama orang yang di penjara? Tapi ya sehari itu doang di penjara sehari. Kamu mau nggak tuker? Jadi kamu nggak usah ke Kediri nyari itu, nggak usah hujan-hujanan. Tapi kamu tukeran sama orang yang di penjara. Kamu di penjara sehari aja. Mau nggak? Kira-kira enakan mana guys? Feelingnya? Enakan yang nyari ini? Enakan yang nyari sampai ke Kediri ketika dia ngasih makan anaknya, dia bangga, merasa bangga karena di situ ada namanya hormon oksitosin yang lagi naik. Kalau hormon oksitosin naik, you don't feel anything bro, you don't feel anything. Berjuang untuk cewek pernah? Untuk pacar kita, yang ngantar jemput segala macam itu berat guys. Tapi ketika hormon oksitosin lagi naik, itu kayak nggak kerasa. Ya, understand what I mean? Ya, understand what I mean? Gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar kayak di penjara gitu, dia hormon oksitosinnya dari mana dapatnya? Hormon cinta itu nggak bisa guys. Makanya lebih berat orang yang hormonnya itu ketutup semua. Dia endorfin nggak bisa keluar, serotonin nggak bisa keluar, oksitosin apalagi. Ya udah gila 12 hari mamanya sendirian like that, right? So mental itu yang paling berat. Jadi jangan pernah ngebully teman kalian yang lagi habis putus, ya kan? Itu bahaya guys. Apa namanya? Sakitnya luar biasa itu. Alright. Habis putus, habis tinggal orang yang terdekatnya jangan dibully, ya. Kasihan. Lebih sakit daripada sakit mental, sakit fisik ya guys ya. And then dikit lagi, again 7 minutes. We have 7 minutes. Okay, creating a routine. Creating a routine that includes time for relaxation. And self-care, right? Can significantly improve mental health. Right? Improve mental health, right? So, creating, menciptakan a rutinitas that includes yang termasuk yang mencakup apa guys? Waktu, time for relaxation, untuk relaksasi, nyantai ya, and self-care, perawatan diri, can significantly improve mental health, dapat secara signifikan meningkatkan juga kesehatan mental. Jadi kitanya ini ya harus bisa relaksasi juga, ada waktu untuk relaksasi sama perawatan diri ya bisa mani-pedi, pijat segala macam ya. That's good too, right? And then we have it is essential to educate family members, about mental health issues, to reduce stigma and misconceptions. Alright, yeah, it is essential. Pentingnya gimana? Mendasar, right? To educate
family, untuk mendidik anggota keluarga, family members, right? About mental health, tentang kesehatan mental. Itu yang saya maksud tadi. Ada anaknya lagi puyeng, ada anaknya lagi cemberut, itu harus dididik. Pak, kalau kayak gitu tuh si adik lagi ini Pak, jangan langsung dimarahin, jangan langsung disuruh-suruh, ya. Kakaknya ngasih tahu gitu ke orang tuanya biar gak dimarahin, ya. Si adiknya ini. To reduce stigma. Stigma itu apa? Pandangan negatif. Oh, ini si adik ini nggak mau kerja, nggak mau nyapu-nyapu. Adik kan baru diputusin, umpamanya. Ya, sama-sama dewasanya ya. Umpamanya udah punya pacar, udah dibolehin pacaran. Mungkin lagi ada masalah sama cowoknya segala macam ya. And misconception, pemahaman yang salah paham ya guys. Salah paham ini beda sama misunderstanding ya. Misunderstanding ketika temanmu ngomong kamu nggak paham, itu misunderstanding. Tapi kalau misconception itu pandangan yang salah. Umpamanya your misconception biasanya ngelihat orang tatoan pasti dia bahaya. Nah, itu misconception. Nggak semuanya guys. Anak-anak band juga tatoan ya, nggak bahaya juga. Gitu ya. Itu namanya misconception. Ya. Alright, then dikit lagi practicing empathy and understanding. Okay, within the family, right, can help create a supportive atmosphere. Okay, practicing, menerapkan empathy. What is it? When you understand about somebody's feeling, that's called empathy. Namanya empati itu. And understanding within the family, saling paham, saling empati, saling memahami perasaan dalam keluarga can help. Bisa membantu create a supportive atmosphere, membantu menciptakan suasana yang supportive, right? Atmosphere, suasana bisa atmosphere, bisa vibe, ya guys ya. Nah, addressing ini kok artinya biasanya kita temuin di ini ya, memecahkan masalah ya. Addressing memang memecahkan masalah, cuman dia ngebahas doang guys. Ngebahas masalah itu addressing the problem, right? Kalau solve itu lebih ke ininya, lebih ke solusinya, nyari solusinya. Addressing belum tentu nyari solusi, baru dibahas. Yeah. Addressing mental health, right? Openly, okay, can diminish feelings of isolation, and encourage healing. Okay, addressing, membahas ya mental health, kesehatan mental openly, secara terbuka ya. Can diminish ya, ini bahasa musik juga guys. Diminish itu kabur, kayak hilang gitu guys ya. Kayak kunci C tapi kalau diminution kok kayak hilang, kayak bukan C gitu, kayak dikaburin gitu ya. Maksudnya diminish feelings, bisa mengurangi feelings of what is it? Isolation, perasaan terisolasi, perasaan merasa sendiri ya. Di luar nggak ada yang ngedengerin kita, nggak ada yang peduli sama kita. Di keluarga juga kalau nggak ada yang peduli, ya udah ini orang si anak ini bakalan nyari lingkungan yang mau nerima dia. Dan biasanya yang paling pintar narik anggota itu ya anak-anak punk itu guys. Punk itu guys, saya dulu pernah datang ke komunitas punk dan mereka itu benar-benar jadi pendengar yang baik gitu loh. Ada masalah dia tuh kan konsepnya mereka kan ini ya, equality ya, kesetaraan. Dia nggak ngeliat kita di atas atau di bawah, dia ngeliat kita sama rata gitu. Nah itu kayak wah itu bahaya juga ini. Soalnya gimana ya kalau mamanya kita di rumah nggak ada yang ngedengerin, ya di situ yang mau ngedengerin gimana? Pasti kan lari ke situ, jangan disalahin anaknya. So you have to listen to your family members guys. Kalau mereka ada masalah, paling nggak jadi pendengar, jangan langsung solusi. Biasanya si bapak nih penyakitnya kumat nih, ada anaknya lagi curhat, dia langsung komen, langsung kamu harusnya begini. Dengar saja guys, dengerin dulu ya kan. So you have to understand about their problems, baru bisa ngasih solusi nanti aja kalau udah ditanya. Kalau nggak nanya jangan ya, kecuali dia langsung nanya, Pak gimana kalau gini, ya itu solusi. Tapi kalau cuman Pak saya tadi gini dengerin dulu. That's very important guys in communication ya. Dikit lagi, 2 minutes left. Oh my god. Alright, membahas kesehatan mental secara terbuka dapat mengurangi perasaan terisolasi, perasaan sendiri, dan mendorong penyembuhan, healing. Right? Oke, 1 menit nih ya, 2 kalimat. Ultimately, prioritizing mental health within the family. Okay, leads to stronger relationships and a healthier environment. Ultimately, akhirnya prioritizing mental health, memprioritaskan kesehatan mental within the family, di dalam keluarga, leads to, mengarahkan kita pada stronger relationships. What is it? Hubungan yang lebih kuat and a healthier environments, dan lingkungan yang lebih sehat juga, nggak toxic lah intinya kalau bahasa kalian ya. Alright, families. Pakai Z itu guys, families. Teman-teman nanti saya jelasin kenapa is-nya ini, family-nya itu kok harus pakai Z ya, families. Kadang-kadang pakai S, kadang-kadang pakai Z, ada rumusnya sebenarnya guys ya. Nanti saya kasih tahu families ya. Alright, families lagi. That support each other
in mental health, mental health matters, right, can foster resilience and emotional growth, right? Families, keluarga that support each other, yang saling mendukung satu sama lain. Kalau mendukungnya antara dua pihak, what is it guys? Each other, right? Tapi kalau banyak sebenarnya one another. Tapi itu tuh untuk keluarga banyak gitu ya. Pokoknya kita saling paham apa? We understand each other, right? Kalau kita semua saling memahami, we understand one another, gitu ya. That support each other in mental health. Families, keluarga yang saling mendukung in mental health, di kesehatan mental, matters, maksudnya permasalahan kesehatan mental. Matters itu bisa problem juga guys ya, matters, masalah. Can foster, bisa mendorong resilience, what is it? Ketahanan and emotional growth, dan pertumbuhan emosional. Yeah. Alright, segitulah pokoknya ya. Oke, pas untuk 14.30 guys. Langsung Q&A samples dulu teman-teman. Nanti saya deketin untuk nanya-nanya ya. What's your English problem? Saya catat dulu di kertas, and I'll explain it here, right? Mau grammarnya, mau grammar boleh, saya kesulitan di grammar ini boleh. Pronunciation it's okay, vocabs it's okay ya. Saya nanti tanya pas right. Okay. Alright, with you. Saya bentar. 1, 2, 3 balik. Oh ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Nah, gitu maksudnya. Alright. 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3. Come on, guys. Try it.